tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyanyikan sebuah pujian dan kita berdoa untuk masuk ruang Maha Kudus. Semuanya kita siapkan hati kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Adik-adik yang manis, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami minta penyertaan Roh Kudus untuk memimpin kami, menolong kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan buka Alkitab kita masing-masing. Udah disiapin ya kitabnya? Nih, kita buka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1, kita baca dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Adik-adik boleh baca di rumah masing-masing ya. Kakak bacakan di sini. Judulnya, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka
dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ya, demikian firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Nah, adik-adik, hari ini, minggu ini kita akan belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tepatnya kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus waktu hari Kamis yang lalu ya, tanggal 13 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Nah, baik adik-adik, Tuhan Yesus kenapa harus naik ke sorga? Ada yang tahu jawabannya? Ya, karena Tuhan Yesus berasal dari sorga, dia harus kembali ke sorga. Tuhan Yesus dialah Allah yang menjadi manusia, lahir ke bumi ini sebagai manusia ya, bayi yang kita peringati pada hari Natal. Lalu ketika dia sudah dewasa, memulai pelayanannya, Tuhan Yesus juga harus mati di kayu salib. Dan dia juga bangkit pada hari yang ketiga. Nah, waktu kematian Tuhan Yesus kita peringati sebagai hari apa? Jumat Agung, betul. Karena pada itu hari Jumat. Lalu dia bangkit pada hari yang ketiga, kita peringati sebagai hari Paskah. Dan nah setelah kebangkitan Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, mempersiapkan murid-muridnya untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus, memberitakan keselamatan. Karena Tuhan Yesus tahu waktunya Tuhan Yesus akan kembali ke surga. Ya, yang disebut dengan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kenapa Tuhan Yesus kembali ke surga, naik ke surga? Karena tugas Tuhan Yesus menyelamatkan manusia dari dosa sudah selesai di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca ya firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul ini. Nah, kita mau lihat di sini apa sih yang bisa kita pelajari dari pembacaan kita? Nih, di sini kita mau belajar ada perintah Tuhan kepada murid-muridnya dan juga janji Tuhan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ketika saatnya sudah tiba, Tuhan Yesus akan naik ke surga, Tuhan Yesus menyuruh murid-murid berkumpul di Bukit Zaitun. Ayat yang ke-8 ya. Kamu akan menjadi saksiku. Saksi itu apa ya? Ada yang tahu adik-adik, anak-anak kelas besar? Saksi itu apa? Saksi itu adalah seseorang yang menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian berlangsungnya peristiwa itu. Nah, murid-murid adalah saksi Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia. Mereka menemani Tuhan Yesus melayani orang-orang sakit, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus mengadakan banyak mukjizat. Ada air jadi anggur, orang buta, orang lumpuh disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang yang kerasukan setan bisa sembuh, roh-roh jahatnya diusir keluar. Nah, murid-murid di sini menjadi saksi dari setiap peristiwa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya supaya mereka menjadi saksi, yaitu menceritakan, melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus dengan menceritakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan Tuhan Yesus dan juga memberitakan keselamatan bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka lah yang akan masuk ke dalam surga yang kekal. Nah, itu ya. Itu
Itu perintah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, apakah itu berlaku untuk kita? Ya, berlaku karena kita juga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus kan katakan, berbahagialah kamu yang percaya meskipun tidak melihat. Jadi ketika kita tidak melihat secara langsung kejadian bagaimana Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, tapi ketika kita membaca firman Tuhan dan menjadi percaya, saat itu juga kita menjadi murid-murid Yesus. Jadi perintah itu berlaku juga buat kita, ya. Nah, selanjutnya di sini juga kita melihat janji Tuhan, ya. Jadi Tuhan menyuruh tidak asal menyuruh, tapi Tuhan memberikan janji berkat, janji penyertaan. Kita lihat di ayat yang ke-8 juga ya, masih. Nih katanya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi perkataan kita mempunyai kuasa. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ada kuasanya. Karena apa? Karena ada Roh Kudus. Tuhan Yesus bilang di ayat yang ke-20 bagian B-nya ya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nih, dibilang gitu. Murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu diberikan perintah dan juga dilengkapi dengan kuasa dari Tuhan. Bahkan mereka dijanjikan tidak akan pernah ditinggalkan, tapi akan disertai oleh Tuhan Yesus sampai pada akhir zaman. Sambil menantikan janji Tuhan ini, Tuhan mau kita melaksanakan tugas yang sudah Tuhan berikan tadi. Ya, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus memberitakan tentang kerajaan surga. Ya, kita menyampaikan kepada orang-orang tentang siapakah Tuhan Yesus itu. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, nah adik-adik, dari firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama ini, kita akan mengambil satu penerapan. Ya, kita mau belajar, meskipun kita masih anak-anak, kita juga bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya, Tuhan pasti memampukan kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kita, yang memberikan kepada kita kuasa untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, kita mau belajar mempraktekannya ya. Kita mau praktek lewat mulut kita, lewat perbuatan kita. Contohnya dengan mulut gimana ya? Nah, kita bisa langsung menyampaikan firman Tuhan ini. Kita bisa langsung sampaikan kepada orang-orang yang belum pernah mendengar Tuhan Yesus. Tentang Tuhan Yesus, kita bisa cerita kepada mereka, siapakah Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia yang percaya pada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga. Siapa yang percaya padanya, pasti akan masuk surga. Nah, terus lewat perkataan apalagi ya contohnya yang lebih sederhana? Ya, kita pakai mulut kita untuk mengatakan hal-hal yang baik. Jangan keluar perkataan kebun binatang. Tahu ya perkataan kebun binatang yang kasar-kasar. Terus jangan mencaci maki teman-teman orang lain atau menjelek-jelekan orang lain atau menghina orang-orang yang kelihatannya menurut kita tidak enak dipandang. Tidak boleh. Karena mereka semua dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malah Tuhan Yesus mau kita sebagai saksinya membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Ya, nah itu contoh sederhana ya lewat perkataan. Lalu lewat perbuatan apa ya? Contoh lewat perbuatan.
Ya, misalkan disuruh berdoa nih sama papa mamanya di rumah, atau sama ibu bapak guru di sekolah, atau kakak-kakak sekolah minggu. Jangan takut, jangan malu. Karena apa? Karena Roh Kudus pasti akan menolong adik-adik untuk berdoa. Ya, kita semua nggak bisa berdoa, tapi karena Roh Kudus, maka kita mampu berkata-kata. Jadi nggak usah takut lagi. Lewat perbuatan ya, kita bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus lewat perbuatan. Anak-anak Tuhan pasti berani berdoa. Lalu, apalagi nih? Ya, jangan malu, jangan takut diejek kalau kita akan pergi ke sekolah minggu. Kita nih bawa Alkitab ke sekolah minggu ya, bawa Alkitab. Kalau kita bawa Alkitab ke sekolah minggu, jangan diumpetin Alkitabnya. Ah, takut ketahuan, malu kalau ketahuan pergi ke gereja. Jangan. Kita mau buktikan bahwa kita, anak-anak Tuhan, ada anak-anak yang berani, tidak takut, tidak malu bawa Alkitab ke gereja, ya. Jadi lewat perbuatan kita juga dengan berani menunjukkan bahwa kita orang Kristen punya Alkitab, kita sudah menjadi saksinya Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi dari pembahasan firman Tuhan ini kita tahu ya bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga dan mengapa Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, dan sekarang Tuhan Yesus juga ingin supaya kita belajar melakukan firman Tuhan. Meskipun kita masih anak-anak sekolah minggu, kita mau belajar menjadi saksinya Tuhan. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti diberikan kuasa dan diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, kita mau belajar ayat hafalan ya dari yang tadi ya, ayat yang ke-8 tadi, 8b. Nah, di sini, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ulangi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ulang sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami juga sudah mendengarkan perintah-Mu dan janji-Mu kepada kami sebagai murid-murid-Mu. Terima kasih karena Engkau naik ke surga, kami boleh menjadi saksi-Mu, meskipun kami masih anak-anak, tapi kami mau belajar dengan pertolongan Roh Kudus, kami mau belajar melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes 21 ayat 22. Jawab Yesus, jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Shalom adik-adik, yuk sekarang kita mau mulai doa syafaat. Buat adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Engkau telah memberkati dari awal pertengahan hingga saat ini. Engkau memberkati juga sampai akhir Tuhan, agar dapat berjalan dengan lancar. Engkau juga selalu menyertai kami Tuhan, untuk selalu rindu, untuk memuji, memuliakan nama Engkau. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk firman Tuhan yang telah diberikan oleh para firman. Kau memberkati Tuhan, firman Tuhan yang telah dibagikan agar menjadi berkat Tuhan bagi kami, Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kami. Kau juga memberkati Tuhan pelayan firman yang telah melayani pada hari ini. Kau memberkati selalu setiap pelayanannya Tuhan, agar selalu menjadi berkat Tuhan bagi kehidupan pelayan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk petugas
pada minggu ini Tuhan Kau memberkati baik dari WL, pelayan firman, pendoa syafaat, begitupun juga dengan bagian tim editor. Tuhan Kau memberkati setiap pelayanannya Tuhan, agar pelayanannya ini menjadi ladang berkat Tuhan bagi kehidupan mereka. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan dari anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang tua kami, sekeluarga juga. Tuhan Kau memberkati, Kau jauhi dari segala macam penyakit. Kau memberkati juga Tuhan jika ada yang sakit Kau yang sembuhkan. Engkau memberkati juga Tuhan untuk sekolah dari anak-anak sekolah minggu agar dapat berjalan dengan lancar Tuhan walaupun melalui online. Kau memberkati setiap guru-guru yang mengajar. Kau memberkati anak-anak juga agar dapat paham Tuhan, dapat mengerti Tuhan pelajaran yang telah diberikan oleh guru-gurunya. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk COVID-19. Kau memberkati Tuhan, Kau jauhi penyakit ini, virus itu Tuhan daripada kami. Kau sembuhkan jika ada yang sudah terkena, Kau sembuhkan Tuhan. Kau hilangkan virus ini agar tidak menjadi lingkungan Tuhan bagi kami Tuhan. Engkau memberkati Tuhan agar di bangsa Indonesia ini jauh Tuhan dari penyakit ini. Kau sembuhkan setiap orang yang sudah terkena Tuhan, dan yang belum terkena Kau jauhkan Tuhan dari virus ini. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah sekolah minggu pada minggu depan. Kau memberkati Tuhan ibadahnya Tuhan dari awal, tengah hingga akhir. Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu agar selalu dapat rindu Tuhan untuk memuji memuliakan nama Engkau. Kau memberkati Tuhan siap pelayannya agar dapat mempersiapkan pelayanannya dengan sebaik mungkin Tuhan. Engkau persiapkan juga Tuhan pelayan firman agar dapat mempersiapkan firman Tuhan dengan sebaik mungkin, dan anak-anak sekolah minggu selalu rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita di penghujung kebaktian sekolah hari ini. Sebelum doa penutup dan berkat, kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi, yaitu Tuhan Yesus Baik. Nyanyi dengan penuh semangat ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu secara online di hari ini, dan kami mau mengambil keputusan untuk melakukan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Dan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku mohon berkat-Mu dicurahkan bagi anak-anak sekalian, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati anak-anak sekalian.